Shalom. Ya, kita pagi ini akan mulai ibadah, akan dilayankan oleh yang bawa firman Bapak Daniel Petrus Sakarias. Beliau Gembala Sidang GKO Cibitung. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada Tuhan, kehidupan kita selama sepekan terus dipimpin oleh Tuhan. Dan saat ini kita kembali bersekutu dalam ibadah Pentakosta 2. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam ibadah ini mari kita meneduhkan hati kita, mempersiapkan roh kita dan pikiran bagi Allah. Kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Pada hari ini nats pembimbing terambil dari Mazmur 130 ayat kelima yang berbunyi sebagai berikut. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan, dan aku mengharap firman-Nya. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan.
Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat diundang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 5 sebagai berikut. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
sejenak mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Ian. Dipersilahkan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh Yesus, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengar firman Tuhan. Siapkan hati di Tuhan.
Saatnya bagi kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang berbicara maupun hamba-hamba-Mu yang mendengar, memperhatikan firman Tuhan yang diberitakan. Tolong hati kami semua agar hati kami siap. Siap untuk mendengar, siap untuk memahami, siap untuk dibentuk, siap untuk diarahkan, siap untuk melaksanakan. Bekerjalah ya Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami semua, agar kami mengerti apa yang disampaikan. Tuhan menyertai kamu. Jemaat diundang berdiri, kita akan membaca Mazmur 130 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 130 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini tema kita berjudul Dari Jurang yang Dalam Aku Berseru Kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan tema ini diambil dari ayat yang pertama. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah suaraku. Ayat 2 mengatakan, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Saudaraku, kira-kira situasi macam apakah yang sedang dialami oleh pemazmur dalam nyanyian yang ia tulis ini? Kalau secara puitis ia menggambarkan kalau ia sedang berada dalam jurang yang dalam, lalu ia berseru kepada Tuhan. Ini susah nih. Kalau sudah ngomong bahasa puitis, banyak sekali tafsirannya. Karena kalau sudah bilang jurang yang dalam, itu bisa berarti bahwa pemazmur mungkin sedang berada dalam situasi terpuruk karena ditimpa oleh berbagai macam masalah. Bisa jadi masalah ekonomi, bisa jadi relasi yang sedang bermasalah, bisa jadi masalah kesehatan, bisa jadi masalah pekerjaan, dan bisa jadi masalah pelayanan. Kira-kira kita mencoba menafsirkan apa arti berada dalam jurang yang dalam.
Namun bila kita membaca ayat ketiga, saudara-saudara, kita mulai bisa mengerti masalah spesifik apa yang sedang dialami oleh pemazmur. Saya paling tidak doyan kalau mengkhotbahkan sesuatu itu framing gitu loh. Cuman mengcapture 1-2 ayat, lalu kita angkat, dibawa, lari ke sana sini. Yang penting nyambung. Jangan. Karena satu perikop ini ditinggalkan oleh Tuhan untuk kita baca, ada dalam satu situasi tertentu yang jangan dipaksakan ke dalam situasi-situasi yang terlalu umum. Ada situasi spesifik yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui pembacaan ini. Kalau saudara mengatakan apa atau bertanya apa situasi spesifik yang sedang dialami oleh pemazmur, ayat 3 dia berkata, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Rupanya pemazmur sedang ada dalam pergumulan yang namanya rasa bersalah. Ini bukan masalah ekonomi, bisa juga bukan masalah relasi-relasi, bukan juga masalah pekerjaan, juga bukan masalah pelayanan atau masalah kesehatan. Jelas dia sedang ada dalam problem berhadap-hadapan dengan Tuhan dan dia punya dosa. Coba saudara lihat ayat 7 dan 8. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Sampai di sini seolah-olah pembebasan itu bisa dari banyak masalah, bukan? Tapi begitu masuk di ayat yang ke-8, dialah yang akan membebaskan Israel dari segala masalahnya di situ. Kalimat membebaskan dari segala kesalahan membuat semakin jelas bahwa pemazmur sedang berbicara tentang kejatuhannya akibat berbuat dosa. Dan ia tertekan oleh dosanya sendiri, sehingga dia menggambarkan dirinya ada dalam jurang dan dia berteriak kepada Tuhan untuk dia mendapatkan pertolongan, supaya Tuhan melepaskannya dari keterkurungannya, melepaskan dari keterpurukannya di jurang dosa itu. Kalau kita ngomong kok Pak, dosa kok digambarkan seperti jurang. Saya mencari kesejajarannya di Alkitab. Ternyata saudara, ketika Tuhan menegur jemaat Efesus, Tuhan menggunakan kalimat yang nyaris mirip, walaupun tidak persis-persis banget. Tuhan berkata begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang engkau lakukan. Kristus tidak menyebut jurang, tapi dia mengatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi berbicara mengenai kejatuhan seseorang di dalam dosa digambarkan Alkitab itu seperti turun ke bagian bawah yang dalam. Tapi sering kita yang melakukan apa yang disebut dengan meringan-ringankan. Dosa saya nggak berat Pak. Dosa saya tuh nggak sampailah ada pertumpahan darah. Nggak ada lah yang bikin malu. Biasalah Pak, dosa-dosa manusia biasa. Kita meringan-ringankan. Padahal kita tahu bersama, di Eden, dosa pertama itu nggak ada darah tertumpah. Nggak ada orang dinodai. Nggak ada orang yang ditipu. Cuman makan buah. Nah, saya gunakan kata cuma. Tapi persoalan itu mendunia dan terus-menerus berlangsung sampai dengan saat ini. Lalu kita bilang, dosa saya nggak besar lah Pak. Kita mulai melakukan kalkulasi terhadap dosa.
Dan kita berpikir kalau dia volumenya kecil, ya. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan kita soal dosa besar, dosa kecil. Dosa adalah dosa. Mau dia menumpahkan darah, mau dia bikin malu, dosa adalah dosa. Dosa bukan cuma sebuah masalah. Dosa adalah dosa. Karena enggak semua masalah adalah dosa. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang tokoh bernama Martin Luther pernah mengagumi Mazmur 130 ini. Dia lihat Mazmur 130 lalu dia gubah lagunya. John Sebastian Bach pun melakukannya. John Wesley pun melakukannya. Nama-nama besar ini terkagum-kagum sama Mazmur 130. Cuman yang sampai ke tangan kita cuman karya Martin Luther. Sayangnya itu tidak ada di Kidung Kesaan. Ada hanya di Kidung Jemaat 24B. Dari Lembah Sengsaraku. Bapak Ibu tahu lagunya? Dari lembah sengsaraku ku berseru, ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Sudah lama ya nggak nyanyi lagu itu ya. Kidung Jemaat 24B itu berangkat dari gubahan Martin Luther terhadap teriakan orang yang merasa sedang berada dalam kungkungan dosa dan tidak berdaya. Perikop kita ini sedang menggambarkan pemazmur sedang merasa bersalah karena ia telah berbuat dosa kepada Tuhan. Memang di dalam pemazmur ini tidak diucapkan dosa spesifik apa yang sudah dia lakukan. Dan rasa bersalahnya itu luar biasa. Saudara-saudara, perasaan bersalah seperti ini juga pernah dirasakan oleh tokoh imajiner yang bernama Anak yang Hilang. Saya bacakan teksnya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Bahkan dia menyebut, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Saya sengaja dahulu menyentuh gambaran-gambaran ini secara umum di bagian-bagian Alkitab lain. Intinya hari ini kita mau bicara tentang dua kata, rasa bersalah. Ternyata enggak semua orang percaya beres mengurusi hal ini. Gampang ketahuannya kalau orang menyimpan kesalahan dan tidak pernah membereskan. Kalau dia doa pribadi, palingan saya duduk di sebelahnya, terus saya berdiri, saya taruh tangan itu di atas bahunya. Kita berdoa. Bila ada hal-hal di masa lalumu yang belum kau bereskan, ini saatnya. Saya enggak suruh dia ngaku lewat saya. Saya cuma membantu dia membuka hati. Nah, yang semacam itu enggak ada bunyinya. Bukan karena dia malu mengakuinya, tapi sudah tertahan di sini. Lah, dia tahu bahwa setiap hari Minggu ada ajakan untuk marilah kita mengaku dosa kita secara pribadi, bukan dosa rame-rame. Kalau sudah mengaku dosa secara pribadi, baru dosa komunal, bareng-bareng yang kita buat selaku gereja. Kenapa dia enggak mengakuinya di situ? Mengapa dia harus menyimpannya begitu lama? Dan itu membusukkan tulangnya. Diajak untuk melayani, dia tersangkut terus dengan dosa itu. Dia merasa dirinya enggak layak.
Saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah, apakah rasa bersalah itu baik atau buruk? Apakah rasa bersalah itu rohani atau tidak? Alkitabiah atau tidak? Pertama-tama, menyadari keadaan bahwa seseorang telah bersalah atau berbuat dosa di hadapan Allah, sebenarnya itu bentuk kerohanian yang sehat. Kerohanian yang sehat itu tahu kalau dia salah. Berbuat dosa memang tidak sehat, tapi menyadari bahwa saya telah berbuat dosa kepada Allah, maka itu berarti kerohaniannya ada di dalam keadaan sehat. Dasarnya apa? Ada seorang penulis bernama Donald Whitney. Dia menulis buku praktis tentang kekristenan, ya, bukan buku teologi ya, buku praktis tentang kekristenan yang judulnya Spiritual Check Up. Kalau fisik seseorang bisa dilihat, di-check up bagian mana yang sakit, rohani juga begitu. Dan dia menyebut ada 10 tanda bahwa kerohanian seseorang itu dinyatakan sakit atau sehat. Saya enggak menyebut 10-10-nya, karena tema kita bukan soal itu. Tapi yang terkait dengan apa yang disebut dengan rasa bersalah. Donald Whitney mengatakan, salah satu dari petunjuk apakah kerohanian kita sehat adalah sebuah pertanyaan. Apakah Anda masih berduka karena dosa? Seolah-olah dia ingin berkata, apakah dosa membuatmu merasa susah? Atau dosa membuatmu tenang-tenang saja? Atau membuat kamu remeh? Dia bilang, kalau dosa engkau lakukan membuat engkau gelisah, itu tandanya sehat rohanimu. Tapi kalau dosa yang kau perbuat, makin hari makin membuat saudara biasa. Yang kemarin dakdikduk, kemarin masih dakdikduk, lama-lama kok jadi sudah biasa. Kita sedang sakit, saudara, secara rohani. Sampai kita tidak tahu bahwa ini mematikan. Saudara tahu nggak kenapa banyak orang sampai dengan sekarang berbuat dosa? Dan kalau disuruh meninggalkan dosa beratnya bukan main, ributnya bukan main. Tapi kalau disuruh untuk tidak melakukan kebenaran, gak usah diajarin. Saya kasih tahu, kenapa orang susah sekali untuk meninggalkan dosa. Karena sampai hari ini, dia masih terus melihat cuma unsur promosi dari dosa. Dia tidak melihat akibat sesungguhnya dari dosa. Efek promosi dari dosa itu apa? Nikmat. Yang membuat orang bisa meraih apa saja yang dia mau. Itu cuma efek promosi, saudara. Kalau kita tahu apa sesudah itu, ternyata dosa itu menghancurkan, nanti biasanya penyesalan dari datang bilang, aduh, kenapa yang saya lakukan itu? Nah, mari jujur, karena saya termakan efek promosi dari dosa itu yang menjanjikan kesenangan. Sampai dengan detik ini masih banyak orang terlalu naif, terlalu lugu. Sehingga dosa yang dia tahu menghancurkan masih dipegangnya, masih dipeluknya. Tuhan bilang tinggalkan, enggak. Dia akan pegang terus. Mau munafik deh. Kenapa? Dia masih tidak sadar bahwa dosa ini menghancurkan. Efek promosi emang keren itu dosa emang. Sekarang saya mau tanya, apakah kita sadar bahwa dosa dengan semua keindahan dan kenikmatannya itu cuma tipu muslihat yang menghancurkan.
Kalau saudara merasa dosa itu menghancurkan, dosa itu membuat saudara gelisah, tandai saja saudara masih sehat secara rohani, masih bagus. Tapi kalau dikatakan, kamu tahu nggak itu dosa? Dosa? Enggak, saya baik-baik saja. Lagi pula bukan saya aja tuh yang mengerjakan, semua orang juga mengerjakan. Nah, tandanya orang lagi sakit. Yang kedua, rasa bersalah itu baik atau tidak? Rasa bersalah ternyata, rasa bersalah yang sah adalah emosi yang sehat. Karena rasa bersalah itu memberi seolah semacam sinyal kepada kita bahwa ada yang tidak beres. Semacam sinyal yang mengatakan bahwa kamu sedang berada di luar maksud Tuhan. Rasa berdosa itu sama seperti rasa sakit, saudara. Ya, kalau tubuh kita sudah tidak merasakan sakit lagi, udah berbahaya. Ya, saya waktu kecil suka sekali mengejar layangan. Ya, saya masih merasakan nggak kejar layangan? Saya tinggal di Tanjung Priuk, masih sawah. Layangan ada, kita kejar, panjat pagar orang, runtuhkan pagar orang, sebodoh teing. Yang penting layangan. Dan tidak heran kalau kaki ini bersama adik saya kena beling, kena paku. Lagi asik-asik kejar, tiba-tiba aduh. Coba bayangkan saudara. Dan kalau sudah sakit begini, biasanya saya diam-diam. Tapi waktu pakai sepatu mulai panas. Dan saya udah mulai pincang. Beberapa hari mulai, nah sudah ada yang meringis. Dia langsung mengimajinasikannya rupanya. Dan mama saya lihat, kenapa? Ya nggak bisa bohong. Bengkak mak. Coba lihat. Di balik begini. Wah. Dia punya cara luar biasa. Dia tekan bagiannya, aduh ma. Ini infeksi. Kalau kamu diam-diam begini tiba-tiba panah hitam kakimu. Nggak bisa dipakai kakimu ini. Diambillah lilin. Ya bakar. Bukan untuk ditungguin. Diambil jarum. Ya bakar itu. Saya sudah komat kami, Tuhan tolonglah ini. Dia ambil, dia tusuk di bagian itu. Cak, habis itu dia bersihkan setelah, mohon maaf ya, yang itu-itunya keluar. Untung ada rasa sakit. Jadi ada semacam sinyal, ada yang gak beres. Gak usah terkesima sama rasa sakit akibat ketusuk paku. Bukan itu isi khotbahnya. Ya. Tapi perhatikan, ketika saudara melakukan kesalahan, tiba-tiba aduh, rasa gelisah. Membuat saudara tidak tidur. Membuat saudara mau melayani juga, aduh. Itu sehat. Bereskan supaya bisa tidur. Tapi heran, udah bikin masalah, udah bikin kacau, malam-malam dia bisa tidur. Saya bilang ini udah aneh yang kayak gini nih. Sehat secara spiritual rasa bersalah itu, sehat juga secara psikis. Yang ketiga, tahu nggak saudara? Rasa bersalah itu kalau kita sedang berada di hadapan Tuhan, rasa bersalah itu kayaknya membuat saudara dan saya seperti merasa tidak layak. Padahal saya mau kasih tahu, rasa bersalah itu dihargai oleh Tuhan. Saya bacakan natsnya ya. Ketika Daud ditegur Nabi Nathan atas skandalnya, dia datang kepada Allah dengan rasa bersalah. Dan ini kalimatnya.
Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan suka melihat ada orang yang datang dengan rasa bersalah. Kalau saudara masih ragu juga, saya bawa saudara ke perjanjian baru. Katekis berkata, ada 2 orang datang menghadap bait Allah. Yang satu datang dengan gegap gempita mengatakan, Tuhan, aku bersyukur. Terima kasih untuk berkat-Mu. Aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak berdusta, aku tidak berzina. Dan aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Dan pemungut cukai itu giliran dia, ya Tuhan, Alkitab menyebut bahkan dia tidak berani untuk menengadah ke atas. Kasihanilah aku Tuhan, ampunilah dosaku. Dan Yesus bertanya kepada para murid, dari 2 orang yang berdoa itu, siapa yang doanya diterima oleh Tuhan? Maka para murid menjawab dengan cerdas, orang yang terakhir. Saudara pikir ketika saudara melakukan kesalahan dan saudara mengaku, saya salah Tuhan. Tuhan lagi melihat begini. Dengan ekor mata. Enggak. Dia seperti bapa anak yang hilang, dia peluk. Karena ketika dia lihat anaknya datang, belum ngomong apa-apa. Anaknya datang dari jauh, bapaknya sudah tahu. Sehingga ketika anaknya bilang, aku tidak layak buat bapak, aku tidak cocok jadi anak bapak, aku sudah bersalah. Bapaknya diam saja dan dia peluk. Mungkin kita punya pengalaman, susah diampuni orang. Ketika saudara minta maaf kepada seseorang, seseorang menatap tajam kepada saudara. Mungkin itu terngiang-ngiang. Jadi ketika kita berbicara dengan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, mengaku salah kepada Tuhan, bayangan itulah yang ke bawah-bawah. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Daud dengan skandal yang luar biasa dia berkata, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi rasa bersalah itu, dia justru membuat saudara berada dalam empatinya Tuhan. Lainnya kalau rasa bersalah yang dibuat-buat. Kalau Tuhan yang kayak begitu nggak bisa dibohongin. Saya bisa dibohongi. Tergantung pemain dramanya. Tapi kalau Tuhan tidak. Waktu kita menangis dia lihat hati kita kok. Dia lihat hati kita. Yang keempat, saudara. Ini nih yang bermasalah ini. Kayaknya nanti sebentar kita agak sedikit memberi perhatian untuk sebab kita banyak bergulat di wilayah ini. Yang keempat, rasa bersalah itu baik karena dia dapat menarik seseorang kepada Tuhan. Ada rasa bersalah yang dapat menarik saudara kepada Tuhan, tapi di sisi yang lain ada rasa bersalah yang dapat menjauhkan saudara dari Tuhan. Ketika saudara sadar bahwa dosa yang kita lakukan ini salah. Dosa itu merusak dan membuat kita bersalah di hadapan Tuhan. Namun belas kasihan Allah mengampuni kita, menolong kita. Maka rasa bersalah semacam itu dapat menyadarkan kita, malah mendorong kita untuk mendekati Allah. Namun ada rasa bersalah yang tidak sehat, yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Itu terjadi karena apa? Karena kita tidak tahu siapa Tuhan. Karena kita tidak kenal Tuhan itu seperti apa. Kita bilang begini, terima kasih Pak Pendeta, saya mau bilang, kayaknya dosa saya terlalu kotor. Saya nggak layak diampuni. Saya begitu hina. Rasa-rasanya pengampunan Allah buat kita, buat saya
Enggak lah Pak. Jadi orang-orang semacam ini tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Terus-menerus akan menyalahkan dirinya. Memiliki nilai diri yang buruk. Menarik diri dari komunitas. Dan bila tidak terkendali, dia masuk kepada sebuah situasi yang disebut mengasihi diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Dan saudara tahu lanjutannya seperti apa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa bersalah semacam itu dapat menjadi berhala. Kenapa disebut menjadi berhala? Karena begini, Tuhan bilang, aku akan mengampunimu. Tapi dia datang berkata, kesalahanku kayaknya gak bisa diampuni. Saya terlalu hina, saya terlalu kotor. Dia ingin berkata bahwa dosanya jauh lebih dahsyat daripada pengampunan Allah. Berarti dia menggeser Allah. Dia menempatkan dosanya lebih tinggi dari Allah. Itu berhala. Dan orang-orang semacam itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudara ingat Yudas. Yudas begitu dikuasai oleh dosanya, sehingga dia tidak bisa lagi percaya sama belas kasihan Tuhan. Akhirnya dia memutuskan untuk menggantung dirinya. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa rasa bersalah itu kalau dipahami secara baik, mendekatkan kita kepada Tuhan. Tapi kalau dipahami buruk, justru menjauhkan kita dari Tuhan. Ada orang melakukan kesalahan di gereja. Nah, ini treatment gereja nih yang harus baik. Saya sudah bilang berulang-ulang, gak pernah bisa terjadi. Ada yang melakukan kesalahan fatal di gereja, lalu terkena disiplin gereja. Diumumkan. Dalam disiplin gereja itu apa yang harus terjadi? Dalam disiplin gereja yang terjadi adalah pengembalaan khusus. Orang itu didatangi oleh gembala atau pendeta yang bertugas di sana. Mendoakan, membimbing, mengingatkan, membaca kembali, tahu kenapa Anda melakukan kesalahan kemarin. Sampai lewat masanya diberitahukan kepada majelis jemaat, yang bersangkutan akhirnya mengakui kesalahan dan boleh dipulihkan kembali. Saudara perhatikan, pada saat sedang digembalakan, harusnya jemaat juga ikut bersama-sama mendoakan, ikut merangkul, bukan melihat seperti orang kena sakit kusta. Akibatnya orang-orang semacam itu begitu dia bilang, ya memang saya nggak layak lah, saya sudah rusak lah, saya sudah hancur. Padahal gereja bertugas untuk merangkul orang yang bersalah supaya datang kembali kepada Tuhan. Bukan malah menjauh karena sikap-sikap kita yang kayak Farisi. Pagi ini izinkanlah saya bertanya kepada saudara-saudara. Pernahkah saudara berbuat dosa? Nggak ada yang berani jawab. Pernahkah saudara berdoa? Pernah? Siapa yang pernah berdoa boleh angkat tangan. Kok ragu-ragu juga? Mateng deh saya. Ini direkam ya. Aduh, Tuhan Yesus. Siapa yang pernah berdoa? Oh, yang ada yang bilang, Pak nggak usah angkat tangan kalau Pak. Orang-orang kayak gini nggak asik. Terus terang, sok cool. Siapa yang pernah berdoa? Oh, yang nggak angkat tangan saya nyatakan dia tidak pernah berdoa. Simple kan? Aturan mainnya begitu. Siapa yang pernah berbuat dosa? Saya tambahin kalimatnya. Siapa yang pernah berbuat dosa dan sangat memalukan?
Tuh, 1, 2, 3. Yang lain enggak, jaim. Di sini Farisi kita mulai kelihatan. Enggak berani. Siapa yang pernah melakukan dosa yang memalukan? Di Alkitab orang itu namanya Paulus. Aku sudah membunuh jemaat Tuhan. Dari semua orang, akulah yang paling berdosa. Pertanyaannya, bagaimana saudara mengatasi rasa bersalah itu? Apakah terus terngiang-ngiang dosa di masa lalu, dia muncul kembali? Giliran saudara ingin melakukan sebuah kebenaran, dia muncul kembali seolah-olah mengatakan, you nggak ingat you dulu kayak apa? Akhirnya kita nggak jadi deh. Pemazmur tidak bersikap seperti itu. Pemazmur ketika berada di jurang paling dalam, dia berseru, dia berteriak sama Tuhan. Mengapa ia berteriak? Karena dia tahu, diam terus dirasa bersalah tidak menjadikan jalan keluar. Diam terus dirasa bersalah menyembunyikan dosanya tidak akan membuat dia menjadi bebas dan tenang. Dia berteriak kepada Allah karena dia tahu pengampunan dari Allah tersedia. 1, pengampunan dari Allah tersedia. Yang kedua, dia menghubungi Allah yang bukan saja menyediakan, tapi bersedia untuk mengampuni. Di satu sisi tersedia, di sisi lain Allah juga bersedia. Ada satu ayat yang kita baca berulang kali. Dan ayat ini seringkali tidak dipegang oleh orang Kristen. Ayat ini sebenarnya berkata kepada kita, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi Pak Pendeta, sekali lagi Pak Pendeta, mohon maaf. Saya terlalu kotor. Saya tidak layak. Untuk orang-orang itu, Anda berkata, tidak ada sesuatu yang melampaui anugerah Allah dan diri Allah. Sebab dia berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosamu memalukan seperti apa? Engkau rusak seperti apa? Bahkan orang pun mungkin mengabaikanmu dan meninggalkanmu karena engkau tahu engkau tidak punya lagi nilai dan arti apa-apa di hadapan manusia. Ikutilah jejak pemazmur. Dia berseru kepada Allah dan Allah mengampuninya. Tidak ada yang lebih hebat dari semua yang manusia lakukan. Kuasa Allah, anugerah Allah, pengampunan Allah jauh melampaui itu semua. Bereskanlah semua dengan Tuhan secara pribadi. Kalau Anda kurang yakin, ajaklah seorang pelayan berdoa bersamamu. Dan jangan kau tidur dengan dosa masa lalumu yang tidak pernah kau bereskan. Dan percayalah, Tuhan kita bukan Tuhan yang suka ungkit-ungkit. Ketika dia berkata, aku mengampuni, dia mengampuni. Aku menutup kasus ini, maka dia menutup untuk selamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Ku perlukan juru selamat.
kasih Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anaknya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saatnya kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Namun sebelumnya mari kita berdoa yang diucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersuka cita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis dalam Mazmur pasal 50, ayat 23, demikian firman Tuhan, Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Sekarang
Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami telah dengar firman-Mu. Setiap kami yang mengerti, setiap kami yang menyadari, bila ada hal-hal yang tidak beres, yang sudah kami lakukan, dan mungkin belum pernah kami bicarakan dengan Tuhan. Hari ini, setelah dengar firman Tuhan, kami datang kepadamu. Inilah kami, inilah yang sudah kami buat. Kami mengaku di hadapan. Kami percaya Tuhan tidak akan membuang kami, serusak apapun yang sudah kami lakukan. Ketika kami datang mengaku kepadamu, Engkau memeluk kami kembali. Engkau memulihkan kami kembali. Engkau mempercayai kami kembali. Tolong kami Bapa, agar kami meyakini bahwa kemurahan-Mu melampaui apapun, termasuk kesalahan yang sudah kami lakukan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang secara khusus disebutkan hari ini untuk kami bawa dalam doa. Bapak Christian Freddy Samara, keluarga Bapak Yuki Kurniawan Hendarto, keluarga Bapak Herbert Simon Piai, keluarga Bapak Janus Silalahi, keluarga Bapak Sakarias Damamain, keluarga Ibu Ellen Sihombing Nababan, keluarga Bapak Pendeta Martinus Richard Horisa, keluarga Bapak Gabriel Lase, keluarga Ibu Penatua Lestari Ambar Ningrum, keluarga Ibu Winda Morin Imelda Sihombing. 10 keluarga ini Bapa, kami berdoa. Secara khusus Tuhan menjamah mereka dalam berbagai situasi yang sedang mereka hadapi dan jalani. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu kondisi-kondisi terakhir dari keluarga ini, tapi Allah mengetahuinya. Dan selaku jemaat kami mendukung mereka. Biarlah Tuhan membuka jalan untuk segala hal yang menjadi pergumulan mereka. Sekaligus apa yang mereka rindukan dibukakan jalannya oleh Tuhan. Bila itu seturut dengan kehendak-Mu, nyatakanlah Bapa, sehingga keluarga-keluarga ini boleh menerima jawaban doa dari mereka, bersyukur atasnya. Biarlah di dalam keluarga ini kasih Allah kental terjadi dalam hidup mereka. Dan di dalam keluarga ini Tuhan terus membangun rencana-Mu, kehendak-Mu, sehingga keluarga ini selalu berada dalam tatapan mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di kesempatan ini kami berdoa untuk Gembala Sidang Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta bersama dengan suami dan anak, majelis beserta dengan keluarga, pekerja gereja beserta keluarga. Tuhan memakai anak-anak-Mu Bapa dengan urapan yang datang dari Tuhan. Sanggupkan mereka, mampukan mereka, sehingga sehebat apapun tantangan yang dihadapi, mereka sanggup menembusnya, sanggup melewatinya bersama dengan Tuhan. Tuhan buat seluruh pelayanan yang ada di GKO Depok 1 berhasil oleh karena Tuhan melalui kehidupan para hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan membukakan jalan. Mereka yang sedang merintis usaha, Tuhan membukakan jalan. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan membukakan jalan. Dan Tuhan memberikan mereka kesabaran dan iman. Mereka juga yang sedang mendambakan keturunan, Tuhan membuka kandungan mereka. Mereka yang sedang mengandung, Tuhan juga melindungi dan menjagai kandungan mereka. Kami serahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, dengan berbagai macam polemik yang sedang terjadi. Tolonglah negeri ini Bapa, supaya kami bisa bersatu jalan untuk bersama-sama membangun negeri ini. Baik pemerintah, wakil rakyat maupun rakyat sendiri. Kami ada dalam satu kesatuan kata dan kerja. Secara khusus Kota Depok, Tuhan tolong
proses apapun yang sedang terjadi di kota ini, jangan biarkan hal-hal yang buruk mengatur kota ini. Sebaliknya Allah memakai berbagai macam cara dan rencana mengembangkan kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pos pelayanan Dalung Bali, supaya semakin bertumbuh dan pelayan-pelayan Tuhan di sana, jemaat Tuhan di sana, mereka juga boleh bernyala-nyala di dalam Tuhan. Dijauhkan dari semua kebekuan, kemandekan. Tuhan mendorong dan memakai anak-anak-Mu luar biasa di sana. Kami juga berdoa Tuhan untuk retreat Remtar yang akan berlangsung 20 Juni sampai dengan 30 Juni 2024. Tuhan menjamah rencana ini. Setiap yang ikut, setiap yang melayani dipakai oleh Tuhan, sehingga ini bukan sekedar sebuah kegiatan, tapi cara Allah bekerja di tengah-tengah Remtar. Kami juga berdoa untuk sarasehan pengasuh sekolah minggu 16-17 Juni 2024. Tuhan memberkati, supaya para pendidik mulai dari fondasi anak-anak ini disanggupkan, dan sarasehan ini boleh mendatangkan hal yang terus membekali anak-anak Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Sinode GKO yang akan memasuki usia yang ke-45. Tuhan tolong, supaya selalu ada cara Tuhan menolong GKO melihat segala sesuatu dengan jernih, memampukan kami berjalan di atas yang benar, memutuskan dengan benar, dan memikirkan hal-hal yang benar di masa yang akan datang. Tuhan tolong seluruh pendeta, seluruh penatua, seluruh pimpinan sinode, Tuhan menolong. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit maupun yang dalam pemulihan, Ibu Leminatur Nipsialoho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartinah Makatipu, Ibu Karsini Surojo, Ibu Marcelina Yusmina Luzikoi Sudarman, yang akan dioperasi pada hari Senin 10 Juni 2024. Kami juga berdoa untuk Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Heri Laisina, dan Bapak Sanjaya Sitepu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah menaungi saudara-saudara kami, baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang ada dalam pemulihan di rumah. Tak satu pun diabaikan Tuhan, semua dijamah oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang mendatangi orang Dayak Tidung yang ada di Kalimantan Timur bersama dengan seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Biarlah Allah bekerja. Kami tidak hanya bekerja di dalam tembok-tembok gedung gereja kami, tapi Allah bekerja melampaui semua pemikiran, semua wilayah yang kami tetapkan. Biar ada orang-orang dalam Dayak Tidung yang memandang Kristus, yang percaya kepada Kristus, yang kemudian dari mereka juga mereka saling membawa untuk memperkenalkan Kristus dalam lingkungan komunitas mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, Syara Ilona Indrawan, Saudara Bambang Dewanto, Ibu Yuliana Mairuhu Watimena, Saudari Justin Jun Watimena, Alfredo, Bapak Penatua Insinyur Hani Abraham Watimena, Bapak Julen Tamonop, Efraim Natonis, Saudara Yeskiel Yoga Nugraha Adi Kristianto, Ibu Rondang Sianipar, Irfan Junior Liu, Saudara Martin Luther Laisina, dan Saudara Jorge Juniardro Vigo Aiheri. Tuhan, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biar hidup mereka menjadi hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Mereka diberkati, untuk mereka juga memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada ini. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, berkilat halilintar.
umat Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaaku. Syukur